akan dilanjutkan dengan keynote speech oleh Profesor Dr. Armida Ali Syahbana, Sarjana Ekonomi, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Dengan judul Kendala dan Tantangan Pencapaian Millennium Development Goals di Indonesia, apakah jaminan kesehatan nasional menjadi panacea? Kepada Profesor Armida kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan, Pak Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Prof. Tri Hanggono Ahmad, Prof. Laksono selaku penggagas dan juga Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat, serta Bapak Ibu saudara-saudara peserta dari forum nasional yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan izinnya kita semua dapat hadir pada acara yang penting ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Saya diundang untuk menyampaikan sambutan pada acara pembukaan ini, yang tentu merupakan forum yang penting, dan saya juga baru mengetahui sebetulnya saya juga baru mengetahui setelah ada penjelasan tadi baik dari Prof. Laksono maupun dari Pak Dekan Jadi sebelumnya saya tidak tahu bahwa forum ini adalah forum nasional dari Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, forum yang sudah kelima yang tiap tahun sudah dilaksanakan. Saya menyambut baik kegiatan forum ini karena di forum ini bisa dikumpulkan hampir seluruh pemangku kepentingan dari pembangunan kesehatan dan juga tadi disampaikan dari kegiatannya juga terus berkembang. Dari topik-topik yang dibahas terus berkembang, dan tidak hanya isu-isu di bidang pembangunan kesehatan saja yang dibahas secara mendalam di antara lintas stakeholder, lintas pemangku kepentingan, tetapi diikuti dengan upaya tindak lanjut. Nah, upaya tindak lanjut ini diantaranya dengan cara membuat policy brief, dan policy brief ini yang rencananya akan disampaikan kepada para perumus kebijakan, terutama baik di pusat maupun daerah. Dan tentu saya juga menyambut baik, serta dari segi timing sebagaimana disampaikan ini istilahnya sangat timely saya mungkin menyampaikan sedikit informasi. Kemarin sore tim transisi ke kami jadi bicara tim transisi kan tadi. Jadi kemarin sore tim transisi dipimpin oleh Ibu Rini Sumarno dan jajarannya ke Bappenas menemui saya dan pimpinan Bappenas lah. Jadi kita juga membahas banyak hal yang kemudian untuk segera ditindaklanjuti. Dan tentu salah satu yang segera ditindaklanjuti adalah yang berkaitan dengan penyusunan ataupun penyusunan ke arah penyusunan dari RPJMN yang tahap berikut. Kalau bicara rencana pembangunan kita akan segera selesai dengan pemerintahan yang sekarang KIB 2, Pak Presiden, Pak SBY, Pak Budiono, termasuk saya juga akan selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kemudian khusus kami di Bappenas, selanjutnya saya akan menyerahkan semacam estafet untuk penyusunan RPJMN periode 2015-2019. Nah jadi disitulah barangkali juga ada relevansi apa yang dihasilkan forum ini, dengan mudah-mudahan bisa memberikan sumbang saran yang berarti bagi perumusan termasuk RPJMN 2015-2019 khususnya untuk prioritas nasional di bidang kesehatan. Nah, jadi kami tunggu. Jadi
jangan hanya ke tim transisi, Prof. Laksono termasuk juga silahkan disampaikan ke Bappenas, karena Bappenas lah yang secara institusi yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menyusun RPJMN berdasarkan visi dan misi Presiden terpilih. Nah, selanjutnya lagi adalah tentu begini, salah satu referensi utama di dalam penyusunan RPJMN adalah evaluasi dari hasil ataupun implementasi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Berarti RPJMN 2010-2014 itu salah satu referensi utama. Jadi referensinya begini, ada arahan jangka panjang ya, pembangunan jangka panjang, yaitu RPJPN 2005-2025 yang ada di Undang-Undang 17/2007. Nanti silahkan, itu gampang di download ya. Ada dokumennya, ada spesifik misalnya kesehatan apa arahannya. Kedua adalah referensi kedua ya. Referensi kedua adalah evaluasi dari RPJMN yang berjalan, yaitu 2010-2014 di berbagai bidang termasuk kesehatan. Ketiga adalah series dari background studies ya, termasuk di bidang kesehatan yang di-lead oleh Bappenas ya, dan sudah dilakukan selama 1 tahun penuh 2013 yang lalu, yang saya yakin juga banyak dari Bapak Ibu juga termasuk ya yang berkontribusi di situ. Yang keempat adalah aspirasi masyarakat, dan ini juga sudah Bappenas lakukan beberapa bulan di awal tahun ini. Nah, 4 itulah yang kemudian membentuk rancangan teknokratik ya, yang sudah dihasilkan Bappenas sekarang. Nah, rancangan teknokratik ini kemudian akan di-adjust, disesuaikan dengan visi misi Presiden terpilih. Nah, Pak Jokowi, Pak JK dengan Trisakti dan Nawacita kan. Nah, nanti khusus yang kesehatan tentu Presiden terpilih punya janji ya, ataupun kebijakan dan program unggulan. Itu yang akan kemudian dijadikan referensi ketika menyelesaikan RPJMN yang definitif. Nah, sekarang kita ada di mana? Sekarang kita itu ada pada posisi RPJMN rancangan teknokratik sudah selesai. Saya kemarin sore menyampaikan ke Ibu Rini Sumarno buku satunya ya. Buku satu itu agenda pembangunan nasional, termasuk di situ ada yang kesehatan. Saya kasih ke Ibu Rini Sumarno. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya setelah akhir bulan ini ya, terutama mulai Oktober ke sana sampai 3 bulan selanjutnya, itulah proses penyusunan RPJMN definitif. Ya. Nanti kan sebentar lagi tim transisi bubar, sebentar lagi presiden terpilih dan kabinet terbentuk, mereka yang akan ambil alih gitu. Kalau Bappenasnya ya sama ya, birokrasinya kan sama, di Kementerian Kesehatan Pak Dirjen semua sama, yang ganti kan menterinya aja. Nah itu jadi prosesnya seperti itu. Bagaimana di kementerian lembaga, misalnya Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan sedang atau mungkin sudah ya Pak Dirjen ya, sudah hampir final penyusunan yang namanya rancangan teknokratik Renstra Kementerian Kesehatan dengan referensinya tentu RPJMN teknokratik. Nah, jadi begitu nanti RPJMN-nya keluar yang beneran, Renstra teknokratiknya juga harus di-adjust menjadi Renstra yang definitif, Renstra KL. Ya, jadi 3 bulan yang akan datang merupakan periode yang boleh dikatakan ya periode kunci ya, periode krusial apabila semua pihak menginginkan ya bahwa usulan-usulannya itu bisa ditampung dan bisa menjadi suatu kebijakan maupun program khususnya yang di tingkat nasional. Ya, oleh karena itu nanti mohon ya teman-teman di jejaring ya tentu harus memperhatikan ya timeline ini apabila usulan-usulan itu ingin masuk. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, nah sesuai tentu dengan tema karena saya diminta menyampaikan sambutan kunci. Jadi perkenankan saya menyampaikan yang terkait dengan khususnya evaluasi khususnya 5 tahun terakhir
lebih spesifik lagi yang terkait dengan pencapaian MDGs Goals 4, 5, dan 6. Nah ini Goals 4, 5, dan 6 langsung terkait dengan pencapaian kita khususnya di bidang kesehatan. Nah saya perlu menyampaikan karena tentu di MDGs Goals 4, 5, 6 ini kita masih banyak ada beberapa ya indikator yang ya masih ada waktu ya, meskipun waktunya tidak terlalu banyak lagi, 1,5 tahun kurang begitu, tapi ya mudah-mudahan masih bisa cukup lah kita mengejar ya sedikit ketertinggalan. Nah disinilah nanti juga saya harapkan peran serta dan dukungan yang aktif dari Bapak Ibu saudara-saudara khususnya yang terlibat di jejaring. Saya akan mulai dari sedikit ya merefresh kita semua mengenai pencapaian Goals 4, 5, dan 6 dari MDGs. Goals 4 adalah menurunkan angka kematian anak. Goals 5 adalah meningkatkan kesehatan ibu. Sementara Goals 6 adalah memerangi HIV AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Ya, jadi itu tiga kelompok besar. Khusus yang Goals 4 ini hasil ataupun laporan ya yang akan segera dirilis oleh Bappenas mengenai percepatan pencapaian target-target MDGs. Nah, ini evaluasi yang terakhir ya, hasil evaluasi yang terakhir untuk MDG 4, yaitu menurunkan angka kematian anak dari 4 indikator, sebanyak 2 indikator masuk dalam kategori off track. Ya, nah ini nanti mohon ya nanti agak diperdalam ini bagaimana. Jadi sekali lagi dari MDGs 4 ini 4 indikator, 2 indikatornya adalah off track. Apa itu? Yaitu angka kematian bayi dan angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup. Kalau 2 indikator lainnya yang on track, mungkin saya tidak perlu mengelaborasi yang on track, tapi khusus yang off track ya. Yang off track ini sekali lagi angka kematian bayi dan angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup. Ya. Nanti Bapak Ibu mohon dilihat angka-angkanya, mungkin saya tidak akan membacakan saya rasa tidak terlalu lama, tetapi intinya begini, intinya adalah tentu ada pencapaian ya, tentu ya ada pencapaian, ada penurunan dalam hal ini, tetapi belum cukup untuk mencapai target dari MDGs, khususnya yang 2 indikator tadi. Ya, khususnya tersebut. Nah, tentu saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara semua ya, apa sih ya apa yang menjadi sebab begitu bahwa ini off track. Ya, jadi Bapak Ibu kan agak lintas disiplin ya, lintas disiplin tentu yang mungkin saya tidak tahu ya, tetapi saya titip betul ya, yang saya lihat ini mungkin yang akan bisa membedakan pencapaian atau kemajuan peningkatan pencapaian secara signifikan barangkali 2 hal di luar yang sifatnya dari sisi ilmu kedokteran ya, bukan kompetensi saya tidak komen, cuma saya titip 2 hal. Tolong dilihat ya yang kaitannya dengan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, berarti peran dari pemerintah daerah ya. Dan yang kedua adalah tolong dilihat ya yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, khusus yang Goal 4 ini. Dan saya rasa juga sama nanti Goal 5 maupun Goal 6, cuman saya sampaikan upfront aja gitu ya. Tolong dilihat itu 2. Saya rasa ada something yang masih missing ya di situ. Dan tolong juga dibandingkan, ya kan Bapak Ibu semua sebagian besar peneliti ya. Kalau peneliti itu kan biasanya modalnya, salah satu modal utama adalah curiosity kan, bertanya begitu. Peneliti itu kan bertanya, curious dan selalu men-challenge
atau ingin men-challenge status quo gitu kan. Apalagi kalau dengan status quo itu tidak menghasilkan suatu pencapaian kemajuan yang signifikan. Ya. Jadi kan ya itu tadi, tolong kenapa off track gitu kan, sekian lama. Ini MDGs kan dari tahun berapa? Dari awal tahun 2000-an. Kok off track terus ya? Apa gitu kan? Khususnya yang tadi yang saya titip Pemda, peran Pemda ini mesti gimana begitu, dan yang satu lagi pemberdayaan masyarakat. Ya, karena saya berkeyakinan di sini ada peran yang mungkin belum sepenuhnya ya bisa digerakkan, yang khususnya terkait dengan di level masyarakatnya gitu. Ya. Jadi maksud saya gini, kalau kita berkutatnya hanya di kebijakan, apalagi kalau kami kan agak terbatas ya, di Bappenas itu pasti nasional, nggak mungkin terus ke grassroots dan lain-lain ya, mungkin Kemenkes bisa. Nah itu nggak akan, sepertinya ini aja ada yang tidak terselesaikan. Nah dalam konteks ini saya menjadi ingat ada paparan dari Bu Menkes ya, sekitar 2 tahun yang lalu begitu Bu Menkes, kita waktu itu rapat mengenai SUN, gerakan SUN, Scaling Up Nutrition ya, mengenai nutrisi, gizi, kekurangan gizi. Dan beliau tuh mengutip ya, saya lupa dari mana gitu, mengutip penelitian yang mengatakan begini kira-kira. Jadi untuk mengatasi masalah kekurangan gizi buruk dan sebagainya, 70% itu keberhasilan ditentukan oleh kebijakan yang sifatnya makro, 30% itu oleh yang sifatnya atau yang levelnya adalah di masyarakat. Ya, jadi kalau kita berkutatnya di level yang makro terus ya, policy yang tinggi terus ya nggak akan bisa begitu. Dan yang masalah-masalah seperti ini tadi, termasuk goals di MDGs, saya rasa sulit begitu ya, akan ada terobosan. Nah hal yang sama juga barangkali selain goal 4, 2 indikator adalah untuk MDGs 5. Nah MDGs 5 ini yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Dari 6 indikator untuk mendukung MDGs 5, sebanyak 1 indikator masuk dalam kategori off track, dan tentu yang 5 indikator sudah masuk kategori on track. Nah yang 1 indikator yang off track saya rasa kita semua sudah tahu, yaitu penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Ya bahkan angka yang terakhir ini yang masih ada banyak debate ya dan pertanyaan begitu ya, bahwa AKI berdasarkan angka SDKI tahun 2012 nilainya atau angkanya adalah 359 ya, 359. Sementara AKI pada tahun 2007 adalah 228. Kalau bicara target RPJMN, target MDGs ya barangkali jangan dibandingkan ya. Jadi kita ngeri sendiri gitu ya. Kalau katakanlah berdasarkan SDKI ini 2007 228 AKI-nya, berdasarkan data yang sama 2012 adalah 359 ya. Waduh itu off-nya jauh sekali, bukannya turun malah naik ya. Nah sehingga ini juga kemudian di-scrutinize lagi ya, ada debate lah di sini mengenai angka dan seterusnya yang mungkin saya tidak akan masuk ke situ, Bapak Ibu semua lebih tahu. Tapi yang penting kan poinnya ya, poinnya gitu, apa sih intinya begitu dari angka ini ya. Angka ini katakanlah ya barangkali bisa diperdebatkan, tetapi kan tetap poinnya kan tetap bahwa AKI ini pencapaiannya ya tidak ada progres begitu, singkat kata, bahkan ada kecenderungan memburuk dan sudah hampir pasti ya, saya tidak mengatakan pasti, tapi sudah hampir pasti ya off track. Padahal ini salah satu indikator yang sangat mencerminkan ya pencapaian kita di pembangunan kesehatan. Nah ini juga demikian ya, tolong Bapak Ibu ya, sebagian besar peneliti begitu
tolong dilihat ya. Saya rasa sudah banyak penelitian, tetapi kok ya apa begitu kan anunya, katakanlah apa terobosan ya, crash program atau apa begitu ya, yang bisa kemudian mengatasi hal ini. Ya, ini sangat mengkhawatirkan ya, sangat mengkhawatirkan goal 5 ini. Saya tidak akan menyampaikan indikator-indikator yang diperkirakan tercapai, juga banyak ya di goal 5 indikator lainnya itu sebetulnya on track, hanya satu ini yang off track. Ya, dan selanjutnya yang saya rasa yang goal 6 ini tidak ada catatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang sudah dilakukan pemerintah ya, khususnya pusatnya dalam hal ini yang di-lead oleh kementerian kami, diantaranya adalah itu waktu awal itu ya, waktu awal pemerintahan ini, awal ataupun pertengahan tahun 2010 sudah ditetapkan Inpres, Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Ya, di mana di salah satu amanat dari Inpres ini adalah bagaimana kita mempercepat pencapaian target-target MDGs yang kemudian dituangkan ya ke dalam rencana aksi nasional. Ya, ada peta jalan percepatan pencapaian MDGs di Indonesia 2010-2015 serta juga serangkaian rencana aksi daerah di 33 provinsi. Sudah waktu itu ya, dan sudah dijalankan. Nah, ini juga yang barangkali kemudian berkontribusi ya terhadap sebagian besar goals ataupun target-target dari MDGs itu sesungguhnya tercapai, kecuali di bidang kesehatan yang tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu ke depan bagaimana? Ke depan bagaimana? Tentu ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, jangka panjang. Yang jangka pendek bagaimanapun juga ya, karena MDGs ini kan gini, MDGs ini kan tidak sekedar komitmen internasional Indonesia. Betul, itu komitmen internasional Indonesia, komitmen internasional semua negara dalam konteks ya target-target pembangunan global ya, atau Global Development Goals (MDGs). Semua negara sepakat. Tetapi jangan lupa ya, komitmen internasional kita itu juga sekaligus merupakan komitmen nasional kita, karena itu adalah kepentingan kita ya. Jadi artinya tidak sekedar karena harus memenuhi target internasional dan sebagainya, tidak ya, tetapi saya rasa yang jauh lebih penting itu adalah komitmen nasional kita ya, di mana goals dan indikatorsnya MDGs itu kan sangat basic ya, sangat basic begitu. Nah, oleh karena itu kita sangat berkepentingan dengan sisa waktu, ini kan bulan apa nih, bulan September menjelang Oktober, masih ada 1 tahun lebih sedikit ya, saya rasa masih ada waktu lah. Jadi kalau melihat itu jangan bilang tinggal 1 tahun, berapa bulan ini, Oktober, November, jangan bilangnya ini tinggal 1 tahun 3 bulan, tetapi kita harus mengatakannya masih ada 1 tahun 3 bulan ya. Lihatnya kalau gelas itu half full, jangan half empty ya. Masih ada waktu 1 tahun 3 bulan. Mari kita lakukan yang terbaik, termasuk yang ini ya, terutama yang off track ini. Dan mohon kontribusi Bapak Ibu ya, terutama yang ini implementasinya. Baik begitu, rembukan-rembukan ini tolong yang dibantu yang bagaimana di level implementasi, monitoring, tadi saya setuju Prof. Laksono ya, monitoring, evaluasi ya. Barangkali itu nanti yang mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang bisa menyambut ya. Kalau itunya jalan, monitoring, evaluasi pihak independen, ya mungkin juga di pelaksanaannya itu termonitor ya, dan terdeteksi lalu ada feedbacknya cepat begitu ya. Jadi tolong, ini masih 1 tahun 3 bulan, itu yang jangka sangat pendek. Nah, kemudian tentu yang jangka menengah, jangka panjang adalah tadi ya yang saya sampaikan di awal, yang terkait, kalau itu juga jangka pendek tapi implikasinya jangka menengah, jangka panjang. Juga silakan masukan-masukan ya, terutama untuk pemerintahan yang akan datang, termasuk ke Bappenas, karena Bappenas yang akan menyusun itu semua ya. Silakan termasuk
beri juga masukan yang diimplementasi di monitoring. Ya. Nah, sebagai informasi ya, saya juga berkesempatan 1-2 kali diskusi juga dengan presiden terpilih ya di berbagai kesempatan. Beliau itu ada satu yang beliau yang saya rasa di pemerintahan yang akan datang akan menjadi perhatian. Beliau tuh selalu bilang gini, kalau perencanaan itu kita tuh sudah bagus gitu, tetapi kita lemah di implementasi, khususnya kita itu kurang kontrol, kurang monitoring. Beliau pernah bilang begitu. Nah, jadi mungkin monitoring atau kontrol ini akan jadi salah satu ya yang perhatian utama di pemerintahan yang akan datang. Ya, jadi pas Pak. Tinggal masukannya aja bagaimana ya yang baik, yang bisa diakomodasi khususnya di program dan kegiatan, ya, khususnya di bidang kesehatan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yang sifatnya jangka menengah, jangka panjang, ini juga kita semua harus siap-siap. Setelah 2015 adalah pasca 2015 atau post 2015 Global Development Goals. Jadi yang menggantikan MDGs ya. Nah, ini besok tanggal 25 September akan dimulai proses deliberasi ya, proses debat antar negara mulai di forum sidang umum PBB besok tanggal 25. Kickstartnya akan berlangsung sampai 1 tahun lebih begitu. Nah, nanti tahun depan mungkin akhir tahun September atau akhir tahun depan sudah akan ada yang akan menggantikan MDGs itu apa? Apakah itu SDGs, Sustainable Development Goals, ataukah saya tidak tahu apa namanya. Tetapi intinya kita harus siap. Harus siap karena yang pasti adalah nanti akan ada komitmen global lagi dalam mensukseskan agenda pembangunan, termasuk pasti di bidang kesehatan, pasti ya ada di bidang kesehatan, tetapi dengan goals dan indicators yang sudah pasti akan meningkat, akan lebih tinggi, nggak mungkin goals atau indikatorsnya sama dengan ketika MDGs dicanangkan. Artinya apa? Artinya kalau kita ada di beberapa indikator atau beberapa goals yang ketinggalan, dengan target yang akan lebih tinggi akan makin ketinggalan kalau kita tidak cepat gitu. Ya, kita tidak bisa cari terobosan, kita tidak bisa cepat. Sambil tentu Bapak Ibu yang di jejaring ini karena akademisi dan semua peneliti ya tolong juga mengikuti ya. Mengikuti aja deliberasi, debat-debat dan lain-lain, kan itu gampang di internet, tinggal mengikuti aja, download sehingga tahu gitu. Apa sih ini arah pembicaraan, pembahasan, dan nanti pada suatu saat menjadi komitmen internasional dari semua negara di dunia sehingga kita bisa mentranslate-nya juga siap begitu dengan baik. Saya rasa demikian Bapak Ibu, saudara-saudara dari peserta Forum Nasional kelima Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia. Saya ucapkan selamat dan sekaligus apresiasi saya atas inisiatif yang sangat baik ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.